Baik, kita lanjut ke bagian, berikutnya ya. Pertama sidebar colors ini kita rapikan dulu. Ini ada masalah ketika kita ubah ke dark mode, semua jadi grey ya. Terus setelah kita merapikan ini, kita juga, menambahkan feature ini ya. Ternyata ketika kita, kecilkan layarnya, ada pilihan untuk, mengaktifkan si sidebar menu ya, di sini yang bisa kita klik melalui hamburger menu ini ya. Contohnya kita bisa lihat di argonnya, template-nya kita cek dulu. Nah, template-nya ini kalau kita klik, nah keluar seperti ini ya. Di menunya keluar, terus juga hamburger menunya juga bentuknya berubah ya. Nah ini kita akan kerjakan 2 hal ini. Oke, pertama kita rapikan dulu bagian config sidebar colors, kita cek ke codingannya. Nah, pada komponen argon sidebar colors, kita cek di sini ada, dark from slate 750, terus juga dark, to gray 850. Nah, ini dia merubah ketika template-nya dirubah menjadi dark mode, maka dia akan merubah from ini ya, kelas from ini atau gradient ya, dia merubah gradient dari warnanya kita buat dinamis menjadi statis sama dia ketika dark. Nah, ini ternyata khusus buat si grey aja. Yang warna-warna lain, tombol lain nggak perlu pas ini gitu. Nah, ini kita bisa hilangin gini aja. Sebenarnya sudah cukup ya. Nah, seperti ini. Cuma warna grey-nya ini dia nggak berubah jadi gradien yang seperti mereka inginkan. Tapi kalau kita mau tambahin gradiennya, cukup kita buat computed untuk ngecek ya. Kita buat aja ini contohnya di sini gray, dark mode, gitu ya, classes, di mana akan dipantau dengan computed, computed, oke. Terus kita bisa cek dengan props. Kalau kita lihat di layout ya, nah ini kita punya props, nih di sidebar colors, kita punya propnya yang membedakan adalah ini ya, bisa dari from-nya atau to, tapi kita ambil aja dari from-nya nih. Dia kan mengeluarkan si props ini ya, jadi kita ambil dari from sebagai apa, pemantaunya gitu ya. Perubahannya dari sini from sama dengan kelas ini ya, zinc 800 atau gray, maka kita pengen ditambahkan kelas yang tadi ya. Nah, ini sorry, malah lupa ke copy zinc 800-nya. Kalau kita lihat kelas gray yang di sini, kalau kita lihat aja dari template-nya, template ini kita cek ya, dan spek biar kelihatan juga ke ini ya, gray. Kita lihat dia kelasnya. Nah, sorry, harus yang kedua ya. Nah, ini yang kedua nih. Ada dark. Nah, ini dia. Dark. Ini dark from nih. Dark. Dark. Dark from slate 750.
dan juga dark to grey 850. Oke, paste. Terus selain kelas zinc 800 kita biarkan saja kosong. Ini bisa kita tambahkan di sini. Grey dark mode classes gitu. Nah, kita tutup dulu. Nah, ini ketika dark mode warnanya jadi dia ada gradiennya lebih kelihatan ya. Bedanya itu aja. Nah, jadi nggak ada masalah lagi ketika di dark mode, kita ubah dark mode, dia akan berwarna gitu ya, keluar warnanya sesuai dengan template HTML-nya. Oke, itu selesai. Lalu kedua kita bikin mobile ya. Mobile menu. Nah ini, kita cek dulu dia di bagian header atau navbar ya. Cek bagian dashboard navbar. Pada dashboard navbar, kita cek. Nah ini bagian ini ya. Nah ini hamburger menunya, tinggal kita lihat di HTML-nya ya, perubahannya seperti apa. Kita coba kecilkan layarnya, kita tutup dulu config-nya, kita klik. Nah seperti ini ya, ini harusnya ada perubahan. Kita cek aja inspect. Nah ini ada tambahan ya, kelasnya yang lain sama nih dari tengah-tengahnya ya. Ini yang kecil atau mengecil ini garis pertama dan garis ketiga ya. Ada tambahan kelas translate X5px. Kita klik lagi, nah hilang ya translate X5px-nya, versinya jadi sama. Nah ini adalah kelas tambahan yang bisa kita terapkan di hamburger menunya ya. Pertama itu dulu kita kerjakan. Nah di sini kita buat dulu pertama propsnya ya. Propsnya bisa juga boolean ya, dia ketika aktif atau open menunya gitu ya. Is mobile site nav ya, site nav open gitu atau aktif, serah kalian ya, bisa dinamakan sesuai dengan kebutuhan kalian gitu. Tapi kalau menurut saya mungkin di sini bisa aktif atau open gitu ya. Post boldnya setelah kita bikin ini kita pantau ya dengan compute seperti tadi ya. Kita buat ininya dulu ya, apa, komennya dulu. Mobile site nav trigger ya. Terus kita buat di sini compute-nya cons mobile site nav trigger atau classes gitu ya. Kita tambahkan compute. Nah, kita pantau adalah tadi ya, props is mobile site nav open. Kalau iya, kita tahu sama dengan gitu ya. True kalau yang manualnya ini sama aja. Cukup begini. Kita tambahan tadi translate X 5px. Oke. Nah, ini kita masukkan ke hamburger menunya ya. Nah, ini yang dia tambahkan di sini ya. Yang pertama dan terakhir. Nah, ini kita tambahkan brackets untuk apa? Menaruh dua atau lebih kelas ya di sini. Oke. Nah, ini juga sama.
Ini jadinya ada 2 ya. Sebelumnya ada kelas ini, setNav Trigger, sebelum kita menambahkan Mobile setNav Classes, kita tambahkan ini ya. Oke, terus, jangan lupa kita panggil di parent-nya yaitu outLayout ya. Di outLayout ini kita tambahkan di bagian di bawah sini ya, Mobile setNav Mobile setNav aja ya. Nah, di sini kita panggil dulu nih ya si, props-nya ya, kita keluarin dulu. Jadi is mobile setNav open gitu ya. Terus, kita buat di sini anchor-nya dengan, variabel is mobile, samakan saja setNav open menggunakan ref, terus, nilainya false. Nah, ini akan diubah tadi ketika diklik, kita membutuhkan function toggle ya, toggle mobile setNav. Terus, kita cukup panggil si variabel mobile setNav open sama dengan tanda seru is mobile setNav open untuk membuat, jadi toggle gitu ya tombolnya. Nah, ini pada navbar kita harus tambahkan, karena ada triggernya kita tambahkan si emits ya. Emits ini kita taruh, atas saja karena ini kan emits bisa, banyak ya. Emits sama dengan define emits ini, terus, tambahkan, kita kasih nama mobile setNav setNav biar tahu trigger gitu ya. Oke, ini kita taruh tombolnya nanti sebagai, nah ini dia, di tombol A-nya ini ya, kita tambahkan klik, add klik menggunakan emit mobile setNav trigger. Nah, ini ref ya, kita matikan aja dengan tanda pagar seperti ini. Lalu kita lihat di layout, tinggal kita tambahkan add mobile setNav trigger sama dengan toggle mobile setNav. Oke, coba kita cek dulu. Nah, ini jangan lupa nih ya, karena kita menggunakan ref harus ada tambahan value di sini ya. Value dan ini juga value. Nah, ini kita tutup dulu. Coba kita klik. Nah, berubah ya. SetNav-nya belum keluar ya. Untuk menunya belum keluar karena kita belum aktifkan. Tinggal, eee, interaksinya antara parent dan juga navbar komponen sudah terjadi. Tinggal kita lihat lagi ke template-nya untuk perubahan khusus si setNav-nya ya. Nah, ini untuk navlink-nya, kita lihat perubahannya di mana ketika dia, nah ada perubahan ya warna kuning tadi ya. Nah, kelas aktif seperti ini dan kelas tidak aktifnya seperti sebelumnya. Kalau kita lihat, tinggal kita compare aja nih kelasnya ya di bagian Argon Aside ya. Oke, Argon Aside ini kita bisa compare nih di sini menggunakan ini aja. Nah,
pakai komen dulu kita compare nih. Nah, tuh jadi terseleksi yang sama ya. Oh, ini background white berbeda, ya apa-apa kita ini aja. Selain BG white apalagi? Oh, ini bedanya di sini ya. Coba aku kita turunin juga. Full border masih sama nih kelasnya ya. Kita lagi mencari perbedaan karena ketika diseleksi sama berarti ada sama seperti ini ya. Jadi kita nggak tambahkan. Nah, ini nih belakangnya ada nggak ada nih. Jadi tadi ada BG white ya. BG white ketika aktif dan juga PS ini ya. Nah, ini tinggal kita buat juga, sorry malah ke bawah lagi. Kelasnya sudah dapat, tinggal kita lihat kondisinya ya. Kondisinya akan ada tambahan kelas ini pada site ketika apa? Ketika kita buat sini, ketika ada prop, jadi is mobile site nav open gitu ya. Samakan saja, ini boolean. Oke, defaultnya bisa kita kasih false gitu. Karena nggak ada tombol di sini, dia cuman memantau, makanya saya tambahkan compute juga ya di sini ya. Cons mobile site nav op site nav aja ya. Classes, Pak, biar ketahuan bahwa ini memantau perubahan kelas ya. Di mana ketika props, jangan lupa props is mobile site nav open bernilai true, maka ada tambahan kelas ini ya, BG white sama stranslate x0 ml6. Oke. Selain itu nggak usah ada kelas tambahan lagi. Oke, ini kita bisa tambahkan di sini ya kelasnya. Seperti tadi, karena ada dua atau lebih kita tambahkan kurung siku seperti ini ya. Seperti ini. Oke, kita hapus. Setelah ini tinggal kita keluarkan propsnya ya. Propsnya di parent komponennya di out layout. Kita keluarkan di bagian aside ini ya. Sorry, ini di sini titik 2 is mobile site nav open gitu ya. Ini bisa kita turunkan seperti ini biar ketahuan ada berapa atribut gitu ya di dalam satu komponen, biar lebih jelas mungkin seperti ini. Ini juga ya bisa kita turunkan seperti ini biar terlihat ada atribut, ada juga apa, image gitu ya. Ini biar mudah dibaca. Ini yang lain juga silakan kalau mau diatur lebih lanjut. Tapi kita fokus kedua komponen ini dulu ya. Oke, dia akan berubah atau memantau sesuai dengan eh, ini ya, si
ref ini ya, atau apa ini, variable is mobile site nav open. Oke, kita cek ya, ini template-nya kita tutup dulu, project kita kecilin, kita tampilkan. Nah, betul ya, tampil ya. Ketika ditutup, tuh tampil. Oke, untuk video kali ini cukup itu dulu. Lalu selanjutnya kita akan mengerjakan bagian roles and permission.